Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia. Materi ini penting karena penulisan yang baik dan benar mencerminkan kemampuan kita dalam berbahasa dan berpikir secara teratur. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan berbagai kesalahan yang sering terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya. Dalam kegiatan menulis, seringkali kita melakukan kesalahan yang tampak sepele tetapi sebenarnya berpengaruh besar terhadap makna tulisan. Kesalahan seperti salah ejaan, tanda baca, atau huruf kapital bisa menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, penulisan yang benar penting agar pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan jelas dan tepat oleh pembaca. Secara umum, ada beberapa jenis kesalahan penulisan yang sering muncul. Pertama, kesalahan ejaan, yaitu penggunaan huruf atau tanda baca yang tidak sesuai kaidah. Kedua, kesalahan huruf kapital. Ketiga, kesalahan tanda baca. Keempat, kesalahan dalam pemilihan kata atau diksi. Dan kelima, kesalahan struktur kalimat yang membuat kalimat tidak efektif. Kelima hal ini akan saya jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Kesalahan ejaan termasuk kesalahan paling umum. Misalnya pada contoh ini, Pak Budi pergi ke Surabaya. Kalimat ini salah karena tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan pada nama orang maupun tempat. Penulisan yang benar adalah Pak Budi pergi ke Surabaya. Begitu juga pada kata di mana kamu tinggal, yang seharusnya dipisah menjadi di mana kamu tinggal, karena di mana berfungsi sebagai kata tanya, bukan imbuhan. Penggunaan huruf kapital sering diabaikan padahal sangat penting. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama lembaga, dan gelar kehormatan. Contohnya, Universitas Indonesia harus ditulis dengan huruf kapital di awal setiap kata penting. Kesalahan seperti Universitas Indonesia harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Kesalahan tanda baca juga sering terjadi, terutama penggunaan koma. Contohnya, kalimat saya suka membaca menulis dan menggambar seharusnya diberi koma menjadi saya suka membaca, menulis, dan menggambar. Tanda koma membantu pembaca memahami jeda dan hubungan antar kata, sementara tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan. Dengan tanda baca yang tepat, tulisan kita menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kesalahan diksi atau pemilihan kata. Misalnya, kalimat masalah itu sangat fatal tidak tepat, karena kata fatal biasanya digunakan untuk hal yang menyebabkan kematian atau kerusakan berat. Lebih tepat jika diganti menjadi masalah itu cukup serius. Selain itu, kita juga harus menghindari kalimat yang tidak efektif, seperti para siswa-siswa belajar bersama. Kata, para, dan siswa-siswa sama-sama bermakna jamak, jadi cukup ditulis para siswa belajar bersama. Sebagai penutup, kesalahan penulisan dapat kita hindari dengan terus berlatih menulis dan memperhatikan kaidah Puebi. Kita juga dapat memanfaatkan KBBI daring untuk memastikan ejaan dan makna kata. Ingat, menulis dengan benar bukan hanya soal aturan, tapi juga bentuk penghargaan kita kepada pembaca. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kita semua menjadi penulis yang lebih teliti dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.